bahas apa? Lagi bahas Jepang nih. Emangnya Jepang ngapain? Kamu nggak tahu Jepang pernah ke Indonesia? Loh, emangnya Jepang pernah ke Indonesia? Buat apa? Jadi, awalnya pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan laut di Pearl Harbor, Hawaii. Kemudian serangan invasi tersebut merambat sampai ke wilayah Asia Tenggara, sehingga Jepang berhasil menguasai Filipina, Balikpapan, Pontianak, Palembang, Tarakan, dan Samarinda. Pada saat Jepang mendarat di Indonesia, Belanda itu masih ada di Indonesia, sehingga saat mengetahui itu, Sekutu membentuk komando gabungan yang bernama Artakom. Lalu selang beberapa minggu kemudian, tepatnya pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang mendarat di Pulau Jawa, tepatnya di Teluk Banten, kemudian menguasai Kragan dan Eretan. Kemudian, selang 4 hari kemudian, pada tanggal 5 Maret 1942, Batavia akhirnya jatuh ke tangan Jepang. Terus, pada akhirnya, tanggal 8 Maret 1942, Belanda resmi menyerah kepada Jepang. Jepang invasi Indonesia adalah untuk menjelaskan ideologi fasisme yang dianut oleh Jepang sebagai salah satu negara polos bersama Jerman dan Italia. Yang kedua, menjelaskan konsep Asia Raya yang digaungkan oleh Jepang sebagai nomor satu bangsa Asia di bawah kepemimpinan Jepang. Yang ketiga, menjelaskan slogan Asia untuk Asia yang digunakan Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia yang menginginkan kemerdekaan dari Belanda. Dan yang terakhir, untuk menjelaskan strategi ekonomi dan politik Jepang dalam mengelola sumber daya alam dan manusia di Indonesia untuk kepentingan perang dan untuk kepentingan industri Jepang. Selanjutnya ada dampak positif dari penjajahan Jepang di Indonesia. Yang pertama, adanya kebijakan Kintohoshi, yaitu gotong royong atau kerja bakti untuk mencapai kepentingan umum pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Contohnya, menggali sungai untuk persawahan, memperbaiki jalan dan jembatan, dan lain-lain. Jepang memberikan kebebasan kepada bangsa kita untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa penulisan, bahasa pengantar, dan bahasa komunikasi. Nah, sebaliknya bahasa Belanda tidak boleh digunakan kembali. Papan nama yang berbahasa Belanda harus diganti dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa Jepang. Surat kabar, film yang berbahasa Belanda juga dilarang beredar. Nah, semakin intensifnya penggunaan bahasa Indonesia, hal ini membangun keinginan bangsa Indonesia untuk merdeka. Pada tanggal 20 Oktober 1943, atas desakan dari beberapa tokoh Indonesia, didirikanlah Komisi Penyempurnaan Bahasa Indonesia. Tugas komisi antara lain menentukan terminologi, yaitu istilah-istilah modern, dan menyusun suatu tata bahasa normatif, serta menentukan kata-kata yang umum bagi bahasa Indonesia. Berdirinya Komisi Penyempurnaan Bahasa Indonesia itu telah berhasil mengkodifikasi 7.000 istilah bahasa modern pada saat itu. Jepang membentuk Persatuan Artis Film Indonesia atau Persafi. Persafi mendorong artis-artis profesional dan amatir Indonesia bereksperimen dengan mementaskan lakon-lakon terjemahan bahasa asing ke bahasa Indonesia. Jepang mendirikan Keimin Bunko Shidoso atau Pusat Kebudayaan pada tanggal 1 April 1943 di Jakarta. Fungsi lembaga ini untuk mewadai aktivitas budayawan Indonesia. Jepang juga berusaha menyebarkan kesadaran akan persatuan Asia Timur Raya di kalangan masyarakat Indonesia untuk mendukung mereka dalam perang yang sedang berlangsung. Selanjutnya ada dampak negatif di bidang budaya. Yang pertama adalah pelarangan terhadap buku-buku berbahasa Belanda dan Inggris yang menyebabkan pendidikan yang lebih tinggi terasa mustahil. Selanjutnya banyak guru-guru yang dipekerjakan sebagai pejabat-pejabat pada masa itu yang menyebabkan kemunduran standar pendidikan secara tajam. Yang ketiga, adanya pemaksaan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang agar masyarakat Indonesia terbiasa melakukan penghormatan kepada Tenno atau kaisar yang dipercayai sebagai keturunan dewa matahari, Omiterashi Omikami. Sistem penghormatan kepada kaisar dengan cara menundukkan badan menghadap Tenno disebut dengan Seikeirei. Penghormatan Seikeirei ini biasanya
Nah, jadi itu tadi video dari kami tentang materi pendudukan Jepang di Indonesia dalam bidang budaya, dampak positif dan dampak negatif. Terima kasih. Menggali